Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Dina. Pagi. Selamat pagi, teman-teman yang sudah bergabung. Selamat pagi, sahabat UAM Official. Seperti yang sudah kami jadwalkan sebelumnya, pagi ini kita akan live streaming bersama dengan Kak Dina dari Pendidikan Sejarah Sanata Dharma dan sekarang sudah mengajar di SMA Pangudi Luhur Sedayu, Yogyakarta. Nah, berhubung yang lebih lengkap akan memperkenalkan diri adalah narasumbernya, jadi saya perkenankan terlebih dahulu Kak Dina untuk memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Miss Ama. Pertama-tama saya mau memperkenalkan diri. Halo semua teman-teman saya maupun teman-teman sahabat UAM Official. Nama saya Katarina Ginong Pratidina, nama panjangnya, tapi sering dipanggilnya Dina. Nah, saya ini dulu mahasiswa Pendidikan Sejarah Universitas Sanata Dharma, angkatan tahun 2014, yang kemudian melanjutkan untuk bekerja menjadi guru di SMA Pangudi Luhur Sedayu, Yogyakarta. Gitu. Terima kasih. Monggo, Miss. Terima. Nah, ini saya langsung manggil Dina aja ya, Din. Oke, kita kan teman. Nah, jadi gini, Din. Kan ini kan kita lagi bahas kisah kasih jurusan pendidikan sejarah. Jadi ya, Ya. setiap mahasiswa pasti mempunyai kisahnya sendiri selama kuliah di perguruan tinggi, baik S1 maupun S2, D3, D1, D4. Nah, Mbak Dina itu masuk pendidikan sejarah itu memang karena keinginan dari awal SMA atau bagaimana? Oke. Kalau nyeritain tentang awal masuknya sih sedikit lucu ya. Dulu nggak ada kepikiran sama sekali untuk jadi guru atau untuk mengambil jurusan sejarah gitu. Karena cita-cita saya dulu agak tinggi ya, pengennya jadi polisi gitu, polisi wanita atau poluan. Cuman karena berbagai macam halangan yang kemudian tidak apa ya, saya tidak bisa melanjutkan untuk jadi polisi. Nah, saya bilang sama ibu saya waktu itu, gimana ini? Aku mau kuliah aja, saya bilang kan. Ya wes kamu kalau kuliah ke Jogja aja. Ya udah, saya berangkat ke Jogja sendiri pada saat itu. Saya ketemu nih sama temanku, teman saya tapi udah kakak tingkat gitu ya. Kakak udah di atasku. Jadi dia di pendidikan sejarah pada saat itu. Nah, di pendidikan sejarah. Dulu itu sebenarnya pengennya bukan sejarah ya, pengennya bukan sejarah. Jadi aku eh, daftar di negeri itu jadi bahasa Inggris, terus akuntansi, PGSD. Nah, malah kayak gitu-gitu, jadi nggak sejarah. Nah, kebetulan temanku itu bilang, aku nanya sih, Mbak, emang ngambil sejarah nggak disuruh ngapalin gitu kan? Biasanya kok sejarah kan ngapalin gitu ya. Terus katanya, enggak kok, malah jalan-jalan terus gitu kan. Loh, jalan-jalan kemana? Loh, kalau pendidikan sejarah di Sanata Dharma itu setiap semester ada eh, apa namanya study tour, jalan-jalan loh Din. Jadi 8 semester jalan-jalan. Nah, karena dulu aku masih anak Bengkulu yang apa ya, jarang banget ya toh jalan-jalan, kok jadi tertarik. Jadi tertariknya itu pertama karena jalan-jalannya itu, Miss. Karena Nah, jalan-jalan. kemudian betul. Ya udahlah, saya daftar di Sanata Dharma. Ada 3 pilihan waktu itu. PGSD, akuntansi sama pendidikan sejarah. Pilihan terakhir karena dari zaman SMA nggak terlalu tertarik dengan sejarah. Mungkin sama dengan pemikiran anak-anak zaman sekarang ya. Ya udah akhirnya saya daftar kan, saya daftar ternyata diterimanya di pendidikan sejarah. Kalau ditanya kaget nggak? Kaget banget karena saya nggak tertarik gitu, ya kan? Awalnya kan emang nggak tertarik gitu, kaget banget dan tapi kata ibu saya, ya udah kamu jalanin aja, wong kamu udah nyemplung di situ, maksudnya kamu udah masuk di situ, jalanin aja. Nanti Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan mengiringi jalanmu saat perkuliahan gitu kan. Nah, akhirnya oke, saya jalani semester 1, semester 2. Aduh, saya kesulitan gitu karena
dari hati saya sendiri itu belum belum seret gitu ya. Jadi saya masih kesulitan dan lain sebagainya. Nah, untuk itu saya mulai mengolah diri. Ya, kalau saya sudah masuk di sini, berarti saya ya harus bisa menerima ini. Gitu. Saya harus belajar untuk membiasakan diri untuk suka belajar sejarah dan lain sebagainya. Kebetulan juga ada dorongan dari Bapak Ibu dosen, ya kan. Dan lama-kelamaan juga, oh iya, ternyata sejarah itu juga menarik gitu. Dan sejarah itu tentunya apa ya, malah nggak boleh kita lupakan gitu loh. Sejarah itu harus tetap kita pegang terus. Anak-anak milenial juga harus mempelajari sejarah supaya mereka itu tahu bahwa sejarah itu penting gitu loh. Bagaimana perjuangan bangsa kita sendiri pada zaman dulu gitu. Jadi bisa membangkitkan nasionalisme anak-anak dan lain sebagainya. Oh dari situ saya, oh iya ternyata penting juga ya ini. Ternyata belajar sejarah itu enak, asik, menyenangkan dan lain sebagainya. Nah akhirnya ya udah saya jalanin sampai pada saat itu puji Tuhan uh, ya walaupun nggak terlalu yang wow banget gitu ya bisa lulus tepat waktu itu sudah uh, luar biasa bagi saya bisa lulus tepat waktu dan langsung mendapat pekerjaan. Nah kebetulan pekerjaannya jadi guru sejarah juga jadi saya syukuri semuanya itu saya syukuri. Jadi teman-teman kalau kita terjerumus sebenarnya itu nggak terjerumus itu tergantung kita aja yang kemudian sadar lalu melaluinya dengan baik, nah itu pasti nanti hasilnya akan luar biasa, gitu Miss. Ceritanya seperti itu. Nah, jadi Din kan ketika Dina udah memilih, oh aku bakalan ngambil jurusan sejarah, itu kan di pilihan ketiga ya. Berarti Dina masuk di Sadar itu di pilihan ketiga yang pendidikan sejarah. Iya, betul. Jadi masuknya malah di pendidikan sejarah pada saat itu. Kayaknya udah gelombang akhir-akhir itu, Miss. Nah, kan kebetulan idealnya ketika siswa SMA itu mengambil jurusan di perkuliahan itu kan persiapannya idealnya kan kelas 2 SMA, Din. Nah, Betul. Dina ini berarti mempersiapkan untuk tes di Sadata Dharma di jurusan pendidikan sejarah ini persiapannya waktu lulus berarti. Iya, Sudah karena lulus maksudnya. pada saat kelas 12, pada saat kelas 12 ya, kalau zaman dulu kelas 11 itu malah belum kepikiran sama sekali karena memang dorongan dari keluarga itu jadi polisi gitu. Karena dorongan dari keluargaku jujur jadi polisi nih. Jadi kita fokusnya lebih pada persiapan untuk menjadi polwan pada saat itu. Nah, mulai menginjak kelas 12 awal-awal itu saya mondar-mandir ya, saya mondar-mandir ke sana ke sini itu malah ngurusin pendaftaran polwan pada saat itu. Saya belum kepikiran untuk kuliah dan lain sebagainya belum. Cuman karena jadi polwan itu gagal ya kan karena dulu tuh umur saya kurang katanya. Umur saya kurang 3 bulan jadi nggak bisa untuk pendaftaran harus menunggu tahun depan. Nah, saya juga mikir kan kalau harus menunggu tahun depan saya ngapain selama 1 tahun. Akhirnya saya bilang sama ibu saya sama kakak saya pokoknya sama keluarga ya udah aku kuliah aja. Oke kalau kuliah kamu ke Jogja. Nah dari situlah baru saya mikir untuk fokus daftar kuliah gitu. Ya kalau SNMPTN, SBMPTN itu ya saya ikuti, dua-duanya saya ikuti. Cuman kan tahu sendiri kalau SNMPTN, SBMPTN itu kan lebih pada apa ya? Mungkin saya kurang beruntung ya kan. Nah untuk itu akhirnya saya itu tadi saya kebetulan ketemu temanku yang dulu dan ternyata dia kuliah di pendidikan sejarah gitu cerita bahwa oh kayaknya kok menarik banget ya di pendidikan sejarah. Udah akhirnya saya nyoba untuk daftar jadi baru di situ kepikirannya Miss. Kalau dari SMA itu saya mah fokusnya lebih ke pendaftaran polisi pada saat itu. Nah, kalau boleh jujur, karena ini sifatnya agak pribadi, ketika Dina sudah menjadi mahasiswa sejarah dan guru sejarah, sempat tidak menyesal, oh harusnya saya itu kemarin jadi polwan aja, atau justru beruntung ya saya nggak jadi polwan misalnya gitu. Kalau untuk itu saya nggak menyesal sama sekali karena ya saya merasa saat kuliah juga saya merasa nyaman ya maksudnya oke lah bisa mengikuti walaupun nggak yang benar-benar benar-benar apa ya benar-benar suka sejarah banget tapi
saya bisa mengikuti, dan dari perjalanan kuliah juga saya sudah dibentuk jadi guru gitu kan, Miss. Saya kan kuliah di keguruan, jadi saya sudah dibentuk jadi seorang guru. Nah, untuk itu ya udah, untuk pikiran mau jadi polisi lagi dan lain sebagainya ya itu masih ada, karena itu cita-cita pertama saya dan keluarga saya gitu kan. Om saya yang jadi polisi juga udah dulu tuh udah percaya banget bahwa saya itu bisa gitu. Nah, pikiran pengen jadi polisi lagi enggak, itu saat kuliah ya kepikiran. Cuman semakin naik ke semester atas, ya sudah saya jadi menerima. Oh ya, mungkin saya jadi guru aja karena passion saya sudah mulai terbentuk di sini, ya kan? Karena dukungan teman-teman juga, dukungan bapak ibu dosen juga, ya kan? Oh, passion saya bisa jadi guru. Oke, ya udah, saya lupa move on ya, move on. Ya udah, saya lupakan dulu lah poluan-poluan itu, karena kadang Tuhan itu punya rencana baik. Mungkin ini memang rencana Tuhan yang saya memang ditakdirkan ya, bicara takdir, saya memang ditakdirkan untuk menjadi guru gitu, dan saya sangat menikmati sih. Sekarang saya jadi guru udah hampir 3 tahun, saya nikmati, dan saya nggak ada kepikiran untuk beralih profesi. Mungkin untuk pengembangan diri, ya pengembangan diri dalam passion saya sebagai guru gitu, bukan yang lain. Gitu. Bu guru tauladan ya ceritanya. Nah, kan Dina itu setahu saya melalui Instagram itu, dan sering ngobrol juga kan karena kita satu rumah. Kan Dina punya, bisa dikatakan passion ya, menjadi Master of Ceremony atau MC. Itu tuh Ya, didapatkan, passion itu dimiliki ketika Dina disadar pendidikan sejarah atau sudah ada sejak Dina SMA? oke, kalau untuk MC itu jelas di sekolah, di Sanata Dharma. Karena dulu saya orangnya jujur kurang percaya diri ya. Bahkan mungkin orang tua saya juga nggak nyangka kok anak ini bisa jadi guru yang ngomong di depan anak-anak, ngomong di depan orang banyak gitu. Jadi jelas-jelas di Sanata Dharma, karena dulu saya yang nggak percaya diri, saya maunya kuliah pulang gitu kan. Maksudnya anak baru kan kayak gitu, kuliah pulang. Cuman di situ ada satu tokoh ya, dosen saya sendiri sih, yang mulai memasukkan saya dalam hal per-MC-an. Ya walaupun nggak langsung ke acara besar ya, mungkin acara prodi, lama-lama juga ke acara yang makin rame gitu kan. Bahkan sekarang jadi guru pun juga saya pernah MC di yayasan, di Pamudi Luhur Pusat, pada saat itu Jambore Nasional, jadi seluruh Indonesia gitu. Awalnya di perkuliahan, Miss. Jadi ya karena umur kita yang sudah makin dewasa gitu kan, kadang kita tingkat kepercayaan dirinya juga kadang meningkat gitu ya. Nah, di situ saya mendapat peluang, saya mendapat tawaran, kamu bisa kok jadi MC itu, kamu bisa dengan belajar dan lain sebagainya. Ya tentu dengan bimbingan yang melatih saya itu. Ya udah, saya jalani. Oke, oh ternyata kalau MC itu seperti ini. Saya latihan dari dasar itu, Miss. Kamu MC ya seperti ini, urutannya begini, dan sampai sekarang juga masih berguna. Jadi semuanya itu, kenapa saya bisa sepede ini, kenapa saya bisa jadi seperti ini, jadi guru yang pede ngomong ke murid-muridnya, apa ya, itu karena di pendidikan sejarah Sanata Dharma itu sih. Pengembangan dirinya, pengalamannya lebih terbangun di situ. Nah, selain Dina bisa menjadi MC, tentunya kan ada penunjang lain untuk pengembangan diri. Boleh dijelaskan nggak, Din? Skill-skill apa yang didapatkan teman-teman di Sanata Dharma, terutama di pendidikan sejarah ketika kuliah gitu? Maksudnya kan setiap anak tuh nanti, oh ternyata saya punya passion ini, punya passion ini. Mungkin ada bidang-bidang yang menjembatani teman-teman mahasiswa Sanata Dharma itu punya skill yang lain gitu. Oke, jadi mahasiswa itu nggak akan nambah pengalaman atau tidak akan berkembang ketika kupu-kupu itu tadi ya. Kuliah pulang gitu. Menurut aku gitu sih, karena zaman kuliah itu kan zaman dimana kita harus mengeksplor sesuatu yang baru. Ya, jadi kalau kita
lagi kuliah, dulu aku pikirannya juga belum sampai situ karena kan mungkin belum ngerti gitu ya. Dulu ada suruh bilang, Din kamu daftar dong di apa jadi humas dan lain sebagainya. Dulu aku nggak mau, harus dipaksa dulu. Nah, ketika sudah dipaksa dan ternyata saya bisa masuk di Humas Sanata Dharma itu ya, maksudnya di PNB dulu itu, oh ternyata saya baru bisa merasakan, oh iya ya, saya masuk di sini, saya bisa menambah atau mengembangkan diri saya gitu. Saya bisa meningkatkan keberanian saya berbicara dengan orang lain, saya bisa menambah apa ya istilahnya itu kayak pengalaman bekerja lah. Karena jadi humas itu kan seperti kerja kantoran gitu. Oh ternyata seperti itu. Jadi untuk mahasiswa-mahasiswi dimanapun ya, nggak hanya di Sanata Dharma, kalau bisa kalian ya harus mengembangkan diri kalian tidak hanya akademiknya aja gitu. Jadi harus bisa belajar bagaimana kalian itu bisa mengembangkan apa yang menjadi kelebihanmu. Nah, apa yang menjadi kelebihanmu gitu. Kamu punya kelebihan untuk nari, biasanya kan ada orang yang bisa nari atau apa, ya udah kamu ikut UKM nari, ya kan? Atau kamu punya kelebihan menjadi pemimpin, bisa menjadi pemimpin, ya kamu kan bisa masuk BEM, kamu bisa masuk HMPS dan lain sebagainya. Kalau di perkuliahan kan banyak sekali. Jadi menurut aku kalau mahasiswa-mahasiswa itu jangan diem aja, jangan kuliah pulang, ya harus apa ya, harus bisa melek gitu loh, harus bisa mumpung aku masih muda, aku harus berbuat apa yang bisa mengembangkan diriku atau berguna bagi aku atau berguna bagi orang lain gitu nih. Jadi skillnya itu sebenarnya dorongan dari diri sendiri ya, mau gitu, niat aku mau dong ngembangin kemampuanku ini gitu. Jadi dari situ sih menurutku. Tanggapan Dina, jadi ini penting ya menurut saya karena masih banyak mahasiswa yang memilih untuk menjadi mahasiswa, maaf, kupu-kupu gitu. Maksudnya kuliah pulang, kuliah pulang. Ini menurut Dina pribadi selaku guru itu baik atau tidak atau ya tergantung gitu. Oke, untuk kuliah pulang ya seperti yang tak jelasin tadi yaitu kurang bagus ya kan. Masa anak muda nggak mau menambah pengalamannya gitu kan. Jadi nggak bagus sih, yaitu harus harus di apa ya? Kita itu harus bisa memanage waktu kita dengan baik gitu loh. Jadi ketika kalian kuliah, ya apa ya? Maksudnya kita itu bisa menggali gitu loh. Kita itu kuliah untuk apa sih? Oke, untuk mendapat ilmu, untuk nantinya aku akan menjadi ini. Tapi kan sebenarnya tidak hanya itu tujuan orang kuliah yang mempunyai teman banyak, itu kan seharusnya bisa lebih terbuka. Oh, aku akan ambil menggali pengalaman sebanyak-banyaknya saat aku kuliah supaya nanti ketika kalian bekerja atau kalian sudah menjadi apa gitu ya, itu akan berguna, betul-betul akan berguna karena pengalaman itu adalah ilmu yang paling berguna ya kan Miss. Jadi walaupun kita pintar, walaupun kita apa ya memahami semua materi yang ada dalam perkuliahan, tapi kalau kita tidak bisa berinteraksi dengan orang lain, kita tidak bisa apa ya istilahnya mengenal teman-teman kita lebih dalam atau kita tidak bisa mencari pengalaman yang lain, itu menurut aku nggak akan ya berguna sih ilmunya. Ilmu itu kan nggak ada yang nggak berguna, cuman kurang komplit aja gitu. Jadi harus dikomplitin gitu. Kalau misalnya kita bikin soto ya harus ada garam sama micin, istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai nanti ketika kalian sudah beristri atau bersuami atau sudah tua kalian menyesal, aduh aku dulu kok nggak seperti itu gitu loh, aku dulu kok belum pernah melakukan hal itu. Tentunya hal positif ya jangan hal negatif ya. Tentunya hal positif gitu menurutku. Jadi untuk yang kuliah pulang ya mulai ini ya, mulai apa introspeksi diri bahwa aku punya kelebihan apa dan silakan kembangkan kelebihan itu gitu. Banyak sekali mahasiswa yang setelah kuliah bahkan di akhir pun masih merasa oh saya salah jurusan sepertinya gitu. Berarti kan kurang apa ya? Kurang surveinya mengenai pendidikan sejarahnya, Din. Jadi karena ini sasarannya adalah pelajar, boleh dijelaskan nggak
bagaimana proses belajar di pendidikan sejarah di Sanata Dharma dari semester 1 sampai semester 8 itu tuh garis besarnya saja. Jadi kayak teman-teman pelajar itu, oh jadi nanti itu sudah punya persiapan akan belajar apa saja gitu. Oke, kalau untuk prosesnya ya, proses perkuliahannya di pendidikan sejarah di Sanata Dharma, itu menurut saya proses perkuliahan yang sangat menarik sekali gitu ya. Tadi yang saya bilang ada asik-asiknya juga, kita harus study tour 8 semester ya, 4 tahun 8 semester, dan itu gimana 8 dan itu semua semester ini pasti kita ke tempat yang bersejarah gitu, tempat-tempat bersejarah. Nah itu menurut aku itu menarik ya, karena sejarah itu kan biasanya kalau cuman teori anak-anak zaman sekarang akan bosan ya kan, Nis? Pasti akan bosan baca-baca literasi itu kayaknya kurang menarik dan lain sebagainya. Nah kalau di pendidikan sejarah Sanata Dharma itu menariknya itu kita jadi, kita bahas tentang Soekarno. Nah, kita juga berkunjung gitu ke Museum Soekarno. Jadi ada ada pelengkapnya gitu. Jadi tidak hanya teori di buku-buku saja yang bertumpuk-tumpuk, tapi kita juga melihat realnya, kita melihat situsnya, kita juga melihat, oh jadi seperti ini ya, oh kejadiannya di sini ya. Kalau kita berkunjung ke museum-museum itu kan diceritakan, ada miniatur-miniatur, contohnya Museum Sangiran itu kan ada miniatur-miniatur manusia purba dan apa, dan kita seakan-akan dibawa masuk kepada zaman itu gitu kan. Jadi anak-anak jadi lebih berasa gitu belajarnya, jadi lebih enak, imbang, jadi nggak hanya teori aja gitu. Jadi pendidikan sejarah yang kita bayangkan kan, aduh mesti ini Bu Dina atau Dina ini mesti hafalan terus dan lain sebagainya. Enggak, saya kalau ditanya hafal nggak sih semua tentang sejarah, ya enggak ya kan, enggak semua, ya pasti ada beberapa yang saya tahu, cuman ada beberapa yang saya harus membaca sumbernya lagi. Jadi tidak hafalan, tidak hanya hafalan. Jadi jangan takut gitu loh. Buktinya dulu saya nggak suka sejarah aja, sekarang saya malah jadi guru sejarah ya kan. Dan anak-anak saya sendiri, anak-anak SMA Paudi lulus Dayu, sampai ada yang tertarik untuk kuliah di pendidikan sejarah Sanata Dharma. Kemarin angkatan ini, angkatan terakhir ini ya, ada 3 anak yang masuk di pendidikan sejarah Sanata Dharma gitu. Jadi ternyata anak itu juga mungkin dia juga suka sejarah ya, tapi mungkin juga karena saya sering bilang ke mereka bahwa belajar sejarah itu kalian tuh tidak hanya menghafal, tapi kalian bisa, sejarah itu kan dekat dengan kehidupan sehari-hari gitu. Kamu bisa menganalisis peristiwa itu, bukan tanggal, tokoh saja yang kalian tahu, tapi kalian juga bisa menganalisis peristiwanya seperti apa. Dan akhirnya ada hasilnya, ada yang masuk di Sanata Dharma Pendidikan Sejarah, dan dia kemarin menghubungi saya bahwa saya juga tanya gimana kuliahmu dan lain sebagainya. Oh ya Bu, kuliahnya baik, IP-nya besar. Memang anaknya pintar sejarah sih dulu. Oh baik Bu, kuliahnya enak, IP-nya juga bisa besar dan lain sebagainya. Oh bagus. Jadi dia juga merasakan bagaimana nikmatnya kuliah di pendidikan sejarah Sanata Dharma. Jadi jangan takut ya, untuk teman-teman yang masih mau kuliah, jangan takut untuk mencoba gitu. Kalau memang yang sudah terperosok di situ, jangan takut, karena ternyata itu nanti yang akan bisa membawa kita untuk lebih berkembang. Gitu. Contohnya saya yang dulu nggak kepikiran sama sekali jadi guru, sekarang udah jadi guru gitu kan. Dan guru itu kan bermanfaat bagi peserta didiknya, dan itu sudah bahagia banget kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Gitu, Miss. Berkaitan dengan ini, Din, materi yang dipelajari di pendidikan sejarah. Nah, kebetulan kan kalau saya sejarah Islam, berarti kan belajarnya dari periode klasik, pertengahan, modern, kontemporer gitu kan. Nah, kalau di pendidikan sejarah sendiri, materi garis besarnya itu belajar apa saja, Din? Sama, sebenarnya sama. Ada Indonesia kuno, ada Indonesia modern, ada Indonesia baru, ada juga sejarah dunia yang kita pelajari dari Eropa, Jepang, Cina,
ya komplit sih, Amerika, Australia, nah semua kita pelajari di situ. Jadi karena kalau sejarah itu kan saling berkaitan, Miss, ya kan? Iya. Sejarah itu kan saling berkaitan. Contohnya kita sampai ngomongin revolusi industri di Eropa itu kan juga ada kaitannya dengan Indonesia ya kan, yang kemudian terjadinya apa kolonialisme, imperialisme gitu. Jadi ya sejarah, kalau belajar di pendidikan sejarah itu tidak hanya kalian mempelajari sejarah Indonesia saja, kalian juga mempelajari sejarah-sejarah dunia juga, dari tadi tuh Eropa, Australia, Afrika dan lain sebagainya. Jadi kita jadi lebih apa ya, tahu gitu loh, lebih tahu bahkan dari zaman peradaban juga kan, Miss, kalau sejarah itu peradabannya seperti ini, atau zaman nenek moyang kita dulu ternyata seperti itu gitu. Jadi sebenarnya menarik sekali. Anak-anak saya aja yang di SMA Paudi Nurus Dayu dulunya yang dulunya itu ngapain sih Bu belajar sejarah katanya. Ibu nggak bisa move on ya katanya. Saya sering dibilang kayak ibu nggak bisa move on. Cuma saya kasih pengertian ke mereka. Saya kasih pengertian. Sejarah itu apa sih? Emang sejarah itu hanya masa lalu? Enggak kan? Sejarah itu kan bisa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Saya. Itu sejarah, saya bilang. Saya kasih pengertian. Kamu ketika kamu di generasi muda atau generasi milenial zaman sekarang, coba kamu introspeksi diri kamu punya rasa nasionalisme yang tinggi nggak? Kamu upacara aja masih goyang sana goyang sini, padahal kalau kamu ingat perjuangan pahlawanmu dulu, ya kan, perjuangan pahlawan yang seperti itu yang sudah kita pelajari bersama seperti ini, apakah kalian masih akan seperti itu ketika kalian upacara dan lain sebagainya? Dan itu kebetulan anak-anak, oh iya ya Bu, jadi kesadaran sejarahnya memang harus dibangun gitu. Jadi saya kasih mereka, kita tuh belajar sejarah bukan sejarah Indonesia aja, tapi kita juga bisa belajar sejarah-sejarah dunia yang lainnya. Sebagai apa? Sebagai pengalaman kita. Kita pernah mengalami pengalaman buruk, ya kan, terjajah dan lain sebagainya. Nah, kita melihat sejarah itu supaya kita tidak terjadi seperti itu lagi, ya kan? Jangan sampai generasi milenial sekarang bisa dijajah lagi oleh bangsa-bangsa luar. Gitu. Jadi, saya bilang menarik ya. Jadi kalau ditanya materinya apa, materinya itu sejarah dunia juga, Miss. Jadi nggak hanya sejarah yang dari Indonesia aja, gitu. Berarti belajar sejarah. Pokoknya kalau untuk bekal jadi guru sejarah gitu, udah pas banget lah. Ini Din, berarti juga belajar sejarah agama-agama juga, seperti di jurusan kami. Ya, sejarah gereja kita belajar. Sejarah gereja belajar. Asia Barat itu kan juga kebanyakan kita ada ke Islamnya juga kan. Ya belajar. Pokoknya yang berkaitan dengan sejarah-sejarah itu tentunya kita juga dipelajari. Nah, betul. Dina, dari SMA itu kan, sekarang kan Dina kebetulan kan jadi guru nih. Kan ketika di SMA Dina mengatakan kurang tertarik, bahkan tidak tertarik di jurusan sejarah. Waktu SMA kan ada jurusan, ada ini kan mata pelajaran sejarah. Ada nggak koreksi bagi guru-guru yang membuat sejarah itu sendiri tidak menarik gitu loh? Padahal yang tidak menarik itu bukan materinya, melainkan ada hal-hal yang lain gitu. Iya. Saya nggak tertarik sejarah juga dulu mungkin karena penyampaian gurunya, karena dulu di SMA saya itu gurunya memang basicnya bukan basic sejarah ya, jadi dia basicnya dulu itu sosiologi kalau nggak salah. Nah saya juga nggak menyalahkan guru saya, karena memang di Bengkulu pada saat itu masih terbatas sekali guru sejarah gitu, jadi yang mengajar sejarah itu guru dengan basic yang lain gitu, bukan guru sejarah ya kan. Saya menyadari. Nah mungkin saya nggak suka sejarah dulu karena itu ya, karena penyampaiannya yang karena zaman dulu juga sih, jadi belum pemanfaatan teknologi juga belum terlalu bagus gitu ya, Miss. Apalagi di tempat saya di Sumatera itu kan nggak secanggih di Jawa gitu ya. Jadi hanya ceramah gitu, deh ceramah gitu kan. Ya belajar sejarah, terus kita dengerin ceramah dari guru yang menceritakan suatu peristiwa itu nggak akan bisa masuk ke kita gitu, apalagi kita yang sudah beranggapan seperti anak sekarang yang sudah beranggapan, aduh ngapain sih Bu belajar sejarah,
ibu nggak bisa ini ya, ibu nggak bisa move on ya, kayak gitu. Mungkin saya dulu juga pikirannya kayak gitu. Ngapain lagi sih belajar sejarah? Kan kita udah mau menjalankan kehidupan yang baru, ngapain kita ulas-ulas yang kemarin, kayak gitu. Pikiran jahatnya kayak gitu ya kan. Nah, tapi uh, ketika saya berpikiran seperti itu atau anak-anak berpikiran seperti itu dan cara penyampaian gurunya yang kurang menarik, nah itu akan membuat kita semakin tidak suka gitu. Jadi yang membuat saya nggak suka itu sebenarnya karena ya itu tadi Miss, benar, koreksi untuk gurunya ya, untuk guru-guru sejarah zaman sekarang ya harus bisa memutar otak bagaimana sejarah itu apa ya, bagaimana sejarah itu bisa disukai atau diminati oleh generasi milenial. Jangan sampai semakin berkembangnya, semakin apa ya, majunya zaman ini sejarah jadi hilang gitu loh, Miss. Jadi jangan sampai anak-anak di generasi sekarang itu tidak tahu tentang sejarah atau mereka belajar sejarah hanya formalitas saja. Jangan seperti itu. Kalau bisa guru-guru yang sekarang harus mengajarkan anak-anak supaya menganggap bahwa sejarah itu penting, karena sejarah itu juga berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan di kehidupan kita sehari-hari, ya kan? Sejarah itu bisa membangun karakter anak, ya kan? Bagaimana anak itu harus punya rasa nilai nasionalisme itu tadi, ya kan? Bagaimana anak itu harus bisa disiplin, tanggung jawab, itu semua nilai-nilai terkandung dalam sejarah, gitu. Jadi dimohon ya guru-guru zaman sekarang, ya saya sendiri juga masih berusaha untuk bisa menjadi guru yang apa ya, ketika menyampaikan materi itu tidak hanya materi pure benar-benar materi, tetapi saya juga harus mengajak anak-anak itu untuk ayo bangun-bangun, belajar sejarah itu penting karena ini bisa untuk nilai kehidupannya bisa kamu ambil untuk kehidupanmu, ya bisa bermanfaat bagi kamu nih, kayak gitu. Jadi harus guru tuh harus lebih bisa mendekatkan diri ke anak dan membangunkan anak itu tadi. Kamu jangan nggak suka sejarah, karena sejarah itu penting loh. Kita adanya Indonesia itu, ya siapa lagi yang cerita kalau nggak lewat pelajaran sejarah gitu, ya kan? Jadi seperti itu, Miss. Berkaitan dengan arti penting sejarah, Dina kan memberikan tema besar. Generasi milenial harus melek sejarah. Nah, itu Ya, seberapa daruratnya sekarang sampai perlu ditegaskan seperti itu, Din? darurat ya. Bisa Oh, di 2018 saya masuk di SMA Pemuda Sedayu. Ketika saya masuk, saya melihat, wah, anak-anak ternyata sangat tidak suka dengan sejarah, gitu ya. Saya masuk, mereka seneng, ada guru baru nih, kayak gitu. Cuman ketika belajar, kok kayak sedikit, oh, ini bu, jangan belajar dulu bu, dan lain sebagainya. Nah, itu menandakan bahwa anak itu tidak suka atau tidak tertarik, ya kan? Nah, karena itu, jadi saya berpikir juga, Miss, aduh, ini gimana caranya supaya saya bisa nyaman mengajar anak, anak-anak juga bisa nyaman belajar sejarah dengan saya, gitu. Nah, akhirnya saya gali dulu, ya kan? Ayo, pengertian sejarah itu apa? Ya kan? Masa lalu, Bu. Ngapain kita belajar masa lalu? Gitu. Oh ya, pengertian sejarah hanya masa lalu. Ada lagi nggak yang tahu betapa pentingnya sejarah, gitu kan? Lalu, enggak bu, ngapain sih belajar, pokoknya masih kayak gitulah. Nah itu miris banget kan, Miss, miris. Itu aja baru di satu sekolah yang di tempat kerja saya nggak tahu di sekolah-sekolah lain gimana. Pasti juga seperti itu. Kalau guru-gurunya hanya metode ceramah dan lain sebagainya, dan nggak apa ya, nggak kekinian gitu cara ngajarnya, pasti juga mereka berpikiran seperti itu gitu. Jadi miris banget. Nah, langkahnya gimana supaya mereka itu bisa melek sejarah? Yaitu tadi, saya ajak mereka dari pertama. Sejarah itu apa? Sejarah itu nggak hanya masa lalu, nak. Sejarah itu masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Ya. Sejarah itu berkaitan sekali dengan manusia. Kamu manusia toh? Saya bilang kayak gitu. Ya kan? Ya, Sejarah, kalau nggak ada manusia, nggak ada sejarah. Saya bilang. Iya kan, Miss? Pelaku sejarah kan betul. manusia. Iya kan? Iya. Nah, saya bilang, kalian manusia kan? Kalian itu pelaku sejarah. Ya.
Jadi sejarah itu sangat penting sekali. Oke, itu dasarnya seperti itu, Miss. Dasarnya saya bilang seperti itu. Dan puji Tuhan juga, walaupun mungkin ada anak yang masih belum niat, itu kan karena karakter anak kan berbeda-beda. Walaupun seperti itu, tapi ada anak yang, ya buktinya tadi tuh ada yang langsung kuliah di pendidikan sejarah, berarti kan saya Iya, berhasil, ya bukannya saya sombong berhasil atau gimana, cuman saya juga agak, oh, oke, berarti sudah keren banget gitu, Din. berarti dengan seperti itu anak-anak jadi mulai sadar gitu. Nah, melek sejarah yang dimaksud di sini yaitu tadi ya, kembali lagi bahwa saya mengajak anak-anak untuk berpikiran bahwa sejarah itu penting, ya kan? Yang kedua, sejarah itu mengandung nilai-nilai yang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sekarang perkembangan zaman itu semakin melesat ya kan, maksudnya kita nggak bisa dipungkiri nanti siapa tahu kalau kita melahirkan generasi muda yang asal-asalan atau generasi muda yang tidak tahu sejarah, maka nanti ketika dipengaruhi oleh mungkin pihak asing atau bagaimana ya kan, kita bisa terjajah lagi dong. Saya takut-takutin mereka kayak gitu. Kalian nggak tahu sejarah, berarti kalian nggak tahu tuh pengalaman Indonesia dulu tuh gimana. Indonesia yang sangat menderita adanya kerja paksa, adanya Romusa seperti itu. Kalau kalian nggak tahu seperti itu, lalu nanti kan kita nggak tahu ya, perjalanan kan terus, perjalanan hidup kan terus berjalan, ya kan? Kita nggak tahu. Betul. Jadi ketika nanti kamu sudah jadi orang yang mungkin sudah bekerja, dapat pengaruh dari pihak asing, kamu terpengaruh, nggak hanya kamu, teman-teman kamu yang nggak melek sejarah lainnya juga terpengaruh, lama-lama kita terjajah lagi nggak? Saya bilang, saya takut-takutin seperti itu. Oh iya, nah iya makanya kamu tuh harus belajar sejarah, jadikan sejarah yang dulu itu sebagai pengalaman. Jangan sampai kita sekarang di kehidupan kita selanjutnya kita mengalami pengalaman buruk itu lagi, saya bilang. Ya seperti itu, jadi saya mau melek sejarah itu artinya seperti itu. Kalian sadar dong, sadar gitu bahwa itu bukannya nggak penting nak, tapi itu penting gitu. Itu penting untuk kita, itu penting untuk pengalaman kita gitu. Itu sih Nis. Kalau pengalaman jadi guru ya. Ini apa namanya? Menurutku kamu adalah guru yang berhasil untuk memberikan pengertian sejarah itu. Dan tidak hanya terjadi di SMA Pangudi Luhur, di mana-mana tuh masih sangat apa ya, merasa sejarah itu tidak penting, ngapain yang dulu-dulu diinget gitu. Bahkan itu tuh bener-bener dikatakan secara lugas, nggak yang mikir dulu gitu, langsung spontan. Nah, berkaitan Dina, Dina kan jadi guru. Ya, Prospek apa saja yang bisa didapatkan teman-teman mahasiswa pendidikan sejarah dari Sadar terutama? Apakah hanya guru atau bisa ke bidang-bidang yang lain? bisa ke bidang-bidang lain pasti bisa ya kan. Sejarah kan juga belajar tentang uh, ini ya, masa-masa Indonesia demokrasi liberal terpimpin. Pokoknya apa ya, belajar tentang kepemimpinan kan juga ada. Ya kalau mau jadi presiden juga itu juga prospek gitu. Mau jadi gubernur juga itu prospek. Tapi ambil yang positifnya dari peristiwa-peristiwa yang sudah kita lalui kan pastinya seperti itu ya Miss. Jadi kalau anak-anak prospeknya itu yang nggak hanya jadi guru sejarah, walaupun kalian di pendidikan sejarah gitu. Kalian mau jadi tour guide di museum-museum atau di tempat bersejarah lainnya juga bisa. Mau jadi jurnalis juga bisa, karena kalau kuliah di sejarah itu kan dilatih untuk memiliki literasi yang banyak, ya kan? Iya. Apa ya? Uh, kan kita kalau belajar sejarah harus berliterasi dong, Miss. Kalau nggak literasi kita nggak bisa dong, ya kan? Nah, jadi bisa juga kalian jadi jurnalis, juga bisa jadi tour guide, tadi juga bisa, mau jadi presiden juga bisa, mau jadi guru apalagi. Jadi prospek kerja jadi guru sejarah itu banyak sekali lowongannya, jadi nggak usah khawatir. Buktinya saya dulu belum wisuda, habis ujian, saya langsung bekerja gitu kan. Jadi saya juga nggak milih-milih sih, oh saya nggak mau jadi guru, saya juga nggak gitu. Ketika ada kesempatan bekerja, mau itu kebetulan jadi guru, ya sudah saya jalanin karena memang itu sudah kewajiban saya untuk menjadi guru sejarah karena saya kuliah di perguruan kayak gitu. Jadi prospeknya banyak Miss.
hanya jadi guru seperti saya enggak. Bisa jadi presiden ya berarti. Bisa lah, bisa banget. Amin. Ditunggu ya guru-guru sejarah, mahasiswa sejarah, barangkali tahun-tahun depan ada yang bisa jadi presiden. Amin. Nah, Iya. Budina. Nah, Dina kan Nah, di SMA Pangudi Luhur Sedayu itu kan baru berapa tahun, Din? 3 ya? hampir 3 tahun ya. Oh ya, Nanti hampir 3 kan? iya, Setahu saya kan Dina juga baru diangkat menjadi guru tetap di SMA ya puji Sedayu. Tuhan. Selamat ya. Nah, Puji Tuhan, terima kasih. ber- berkaitan dengan jenjang karir Dina, yang saya tahu dari CV Dina itu kan menjadi pembina pramuka. Kemudian Ya, masuk di tim kurikulum. Setahu saya untuk menjadi dua hal ini, masuk dalam dua hal ini juga butuh waktu ya, Din ya. Nah, itu tuh iya. kok bisa mahasiswa sejarah menjadi pembina pramuka, terus masuk ke tim kurikulum, itu kan ada skill atau pembelajaran yang Dina dapetin di pendidikan sejarah. Iya. Kalau itu sih pembagian kerja dari ininya ya, pembagian kerja dari sekolahnya. Cuman kalau kita mulai pada saat itu kan saya mulai bekerja ya, dan itu juga saya menyadari bahwa walaupun saya ini guru sejarah, kalau saya sudah di dunia kerja, ternyata nggak pure jadi guru sejarah aja, gitu kan, Miss. Jadi saya harus punya kewajiban yang lain, contohnya jadi pembina pramuka, gitu kan. Nah, kenapa saya jadi pembina pramuka pada saat itu? Uh, Kebetulan SMA Maudi Lulus Gayo kan Saka Pramukanya itu banyak banget ya. Salah satunya juga Saka Bayangkara. Kenapa saya dimasukkan ke situ? Mungkin uh, karena saya dulu yang mau jadi polisi itu loh, Miss. Oh Saya juga gitu. tertarik sih. Oke, nggak apa-apa saya di Saka Bayangkara. Walaupun saya nggak jadi polisi, tapi saya punya kesempatan untuk sering main ke ini kan, ke apa Polres untuk kegiatan anak-anak pramuka gitu. Jadi berasa juga gitu kan, bonus juga buat saya gitu. Walaupun aku nggak jadi uh, polisi, tapi aku masih bisa ikut Saka Bayangkara yang hampir mirip lah, kira-kira hampir mirip seperti itu. Nah, jadi itu pembagian kerja aja sih, Miss, kalau Saka Bayangkara. Tentunya juga uh, apa ya, saya juga pribadi harus belajar lagi untuk menjadi pembina Pramuka Saka Bayangkara, harus belajar tentang sakanya itu sendiri, ya kan? Harus belajar dari nol juga. Kalau untuk yang tim kurikulum, yaitu saya berat sebenarnya ya. Berat sekali jadi tim kurikulum itu kan luar biasa ya. Saya juga kaget kenapa saya anak yang baru juga dimasukkan dalam tim itu. Saya juga tahu sendiri kan, Miss, kalau aku udah di rumah lalu diam itu kan pasti juga mengerjakan salah satu uh, proses yang ada di kurikulum gitu kan. Jadi kalau skill yang didapat apa sih kok ada hubungannya antara pendidikan sejarah dengan hal-hal itu gitu, keduanya gitu Dengan ya. karir Jadi Budina. ya teman-teman semua ya harus sadar bahwa ketika kita sudah terjun di dunia pekerjaan itu, kita tidak hanya fokus pada apa itu jurusan kita, tapi kita juga harus bisa fokus ke yang lain. Maksudnya kita juga harus bisa menerima pekerjaan-pekerjaan yang baru saja kita tahu gitu, ya kan? Di kuliah ada nggak tentang pramuka-pramuka? Ya enggak dong, ya kan? Enggak, berarti kan harus belajar dari nol juga. Kalau tentang kurikulum, ya ada sedikit-sedikit, karena kan kita keguruan ya, kita kan keguruan, maksudnya kuliah di fakultas keguruan, pasti kalau tentang kurikulum juga ada mata kuliahnya dulu sih, ya sedikit-sedikit ada materi yang mungkin kita ingat ketika kita berada di tim gitu. Jadi ya ada kaitannya yang kurikulum, tapi kalau yang pramuka paling ya belajar dari nol itu tadi, Miss. Gitu. Kan Dina sudah menjadi maaf, kan Dina sudah menjadi guru sejarah. Hmm. Banyak sekali teman-teman dari pendidikan sejarah untuk tidak memilih menjadi guru dengan Ya, berbagai alasan. Dan saya bangga sekali kepada teman-teman yang jurusannya pendidikan dan menjadi guru dan benar-benar
kompeten di bidang itu dan terus belajar seperti Kak Dina yang jenjangnya terus naik nih, jenjang karirnya gitu. Amin. Amin. Bagaimana menurut Kak Dina gitu berkaitan dengan ini guru tapi yang harusnya menjadi guru tapi memilih untuk tidak menjadi guru Ya, dengan alasan yang ini gitu misalnya. nggak mau jadi guru gitu ya. Aku nggak mau jadi guru gitu kan. Iya sih, banyak juga teman-teman saya dulu satu angkatan bilangnya nggak mau jadi guru ya kan. Tapi pada kenyataannya mereka ujung-ujungnya jadi guru kok, Miss. Ujung-ujungnya jadi guru, ya. Ujung-ujungnya jadi guru. Jadi ya sebenarnya tidak apa-apa, ya kan? Karena tadi kan prospek kerjanya juga banyak ya. Pendidikan sejarah kan nggak hanya jadi guru aja, ya kan? Prospek kerjanya banyak dan kadang lowongan pekerjaan itu kan datangnya juga nggak pas gitu. Ada yang pas, mungkin seperti saya pas gitu kan. Ada juga yang tidak pas. Jadi menurut saya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Itu nggak jadi masalah. Asalkan kamu dalam pekerjaanmu itu nyaman gitu. Asalkan dalam pekerjaanmu itu nyaman. Tapi kalau untuk kalau nggak nyaman ya untuk apa gitu. Kalau orang kerja itu kan yang pertama nyamannya dulu kan, Miss, ya kan. Orang pertama itu kerjanya nyaman. Saya selalu bilang sama teman saya, ya kalau kamu nggak nyaman sama pekerjaanmu ya nanti kalau ada lowongan guru ya kamu daftar aja jadi guru, saya bilang, karena passion kita guru, ya kan. Di keguruan itu kan kita diajari untuk jadi guru, ya kan. Dulu kita juga kerja lapangan di sekolah dan lain sebagainya kan, kita juga jadi guru. Jadi kalau ada lowongan guru pasti saya bilang ke mereka, ya udah jadi guru aja, saya bilang. Karena teman-teman itu masih nggak tahu kenapa takut jadi guru gitu, ya kan. Padahal kan ya dibilang enak, ya kalau saya karena sudah jadi guru ya enak-enak aja gitu. Jadi kita lebih banyak berinteraksi dengan murid-murid, itu kan menyenangkan sekali, ya kan. Nah, walaupun dulunya kita yang aduh jadi guru terus nanti harus ngurusin anak orang, ya kan, tanggung jawabnya besar, jangan pikir berat dulu, ya, jangan pikir berat dulu, semuanya itu jangan dipikir berat dulu, karena kalau kita mikir terlalu berat dulu maka prasangka-prasangka yang tidak baik itu akan muncul dan itu tentunya apa ya, dorongan dalam diri kita itu nggak akan positif gitu loh, akan ya udahlah aku nggak mau jadi guru gitu. Kalau saya dulu ditanya, kamu dulu waktu pertama disuruh di SMA Fakultas Dayu, kamu udah siap belum jadi guru? Ya belum, tapi saya harus berusaha siap karena kesiapan bisa atau tidaknya itu ketika kita sudah melalui, Miss, ya kan. Aku dulu gimana coba cara berpakaian guru, ya kan. Di kuliah juga diajarkan guru itu harus begini begini. Ya saya harus belajar lagi, saya harus menyesuaikan dengan rekan kerja saya. Oh jadi guru itu harus berpakaian rapi dan lain sebagainya, ya kan. Lalu gimana cara ngajar yang baik? Ya saya sudah diajari di kuliah, tapi saya harus bisa menyesuaikan dengan kemampuan anak yang ada di situ, ya kan, Miss? Ya saya belajar lagi, karena belajar itu tidak hanya terhenti di situ. Belajar itu tidak hanya terhenti kamu harus udah S1, lalu kamu harus melanjutkan S2 supaya kamu bisa lebih apa. Enggak juga gitu. Jadi belajar itu bisa jadi dari pengalaman seperti itu gitu. Jadi nggak usah takut dulu lah jadi guru. Lewatin aja, karena itu nanti akan melekat sendiri dalam diri kita tuh seiring berjalannya waktu. Nggak usah takut. Jadi guru itu enak kok. Kan kita bisa bermanfaat bagi orang lain gitu. Nah, Din, ini kebetulan semua pertanyaan sudah kami sampaikan. Mungkin Dina ingin berpesan kepada teman-teman pelajar yang ingin mengambil pendidikan sejarah, bisa diberi wawasan terlebih dahulu. Oke, untuk teman-teman yang berniat gitu ya untuk masuk ke pendidikan sejarah, kalau pesan saya sih, karena sejarah itu tidak jauh dari literasi ya. Jangan seperti saya dulu. Kalau saya dulu kan karena udah nyemplung baru sadar. Nah kalau kalian yang udah sadar mau masuk ke sejarah, ya kalian harus persiapkan dengan ya mulai baca-baca buku lah. Mulai baca-baca buku supaya nanti ketika kalian kuliah, itu akan membantu kalian untuk apa ya,
memudahkan kalian gitu ketika dosen menyampaikan apa. Kalau kamu sudah berliterasi dulu kan kamu jadi tahu gitu kan, jadi lebih mempermudah untuk kamu sendiri, untuk kalian sendiri gitu. Jadi jangan kayak aku. Kalau kayak aku kan karena sudah masuk di situ harus harus apa, butuh motivasi dari orang lain dulu baru aku tergerak gitu kan. Tapi kalau kalian yang sudah mantap, ya itu siapkanlah dari ya cari literasi-literasi, lalu cari yang berkaitan tentang sejarah lah. Itu nanti akan memudahkan kalian. Begitu, Miss. Dan untuk teman-teman mahasiswa yang sudah masuk di pendidikan sejarah, tapi merasa salah jurusan di tengah-tengah, kan sudah sayang nih waktunya, terus sudah bayar semester, sudah bayar uang hidup pula di Jogja, itu pesan untuk apa ya, saran dari Kak Dina yang menurut lebih relevan gitu untuk teman-teman yang merasa salah jurusan bagaimana? Itu kan hampir kayak saya ya, Miss. Iya kan? Jalanin dengan ikhlas. Ya, jalanin. Karena itu sudah menjadi wadah kita, ya kan kita seperti masuk dalam suatu wadah ya. Ya kita harus bisa apa ya? Harus bisa melihat sekitar kita gitu. Ya, harus bisa mulai menyadari, oh iya saya sudah di sini gitu kan. Saya sudah di wadah ini, berarti uh, saya harus bisa bertahan, ya kan? Saya harus bisa bertahan. Kalau bisa, saya harus bisa ketika saya keluar dari wadah ini, saya ada yang saya dapatkan gitu, ya. Jadi jangan ketika kamu sudah salah jurusan terus malah nggak kuliah, malah nggak apa males gitu ya untuk kuliah dan lain. Jangan seperti itu ya. Buktinya saya yang merasa salah jurusan, ketika saya melalui dengan baik, saya udah jadi guru, ya kan? Positif, hasilnya positif gitu, hasilnya positif. Coba kalau saya dulu, aduh males lah, males kuliah, saya nggak berangkat, saya males ini, saya jadi apa? Ya kan? Belum tentu saya jadi guru yang seperti ini gitu, belum tentu saya punya pekerjaan yang seperti ini gitu. Jadi kalian harus mulai sadar, kalian itu sebenarnya tidak salah jurusan, tapi memang kalian itu dimasukkan dalam wadah itu untuk apa ya, untuk kamu sendiri gitu. Kamu udah dimasukkan dalam wadah itu, kamu nantinya mungkin jadi guru, ya itulah hidupmu gitu, yang harus kamu jalani. Itulah titipan Tuhan ya. Saya selalu kayak gitu sih, Miss. Saya selalu, oh ya mungkin ini jalan Tuhan. Kalau Tuhan sudah berkehendak seperti ini, saya mau apa? Ya kan? Ya udah, saya mengikuti saja alur yang Tuhan berikan. Kalau memang saya harus menyelesaikan perkuliahan di Sanata Dharma, di pendidikan sejarah, oke, saya selesaikan. Kalau dibilang berat, enggak ya berat, yang namanya orang yang dulunya nggak suka. Cuman kalau kita mulai belajar untuk menyukai, menjalani dengan santai, menjalani dengan ikhlas, ya tentunya Tuhan juga akan memberikan hadiah yang luar biasa juga kan. Jadi seperti itu, jangan takut pokoknya. Tancap aja, ya, tancap sesuai kemampuan kalian. Jangan menyerah, gitu. Berhubung semua pertanyaan sudah disampaikan, ini saya tutup ya, Din ya. Oke. Baik. Ini teman-teman Nah, juga. Oh, ada murid-murid saya nih, Miss. yang mana? Nah, tadi. Yang Ika ini. Ya, tadi banyak nih. Ya, Miss, silahkan ditutup. Nah, ini terima kasih Kak Dina sudah berkenan menjadi narasum, ya benar ya. Dan sudah Ngobrol. berkenan sudah menjadi narasumber ngobrol tentang jurusan pendidikan sejarah di UAM Official. Nah, bagi teman-teman yang sudah bergabung, kami juga mengucapkan terima kasih. Saya selaku moderator di sini ingin menyimpulkan dari semua yang disampaikan Kak Dina, yaitu melek sejarah itu sangat penting bagi generasi milenial. Tidak hanya belajar sejarah, tapi belajar dari sejarah. Terima kasih Kak Dina. Saya selaku moderator mohon maaf jika banyak salah kata. Dan terima kasih juga dan maaf untuk teman-teman jika ini live streamingnya tidak berkenan di hati atau memang ada hal-hal yang harusnya dibahas tapi belum dibahas. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.